warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Hari ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, tentu kita sudah memastikan apa permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah, sehingga kita yakin itu masalah yang perlu dicari solusinya. Kita masuk kepada identifikasi masalah. Saudara, sebelum kita mengidentifikasi sekolah, ada hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, ketika kita akan melakukan PTK, apakah cocok dilaksanakan PTK atau tidak? Ada beberapa hal yang harus kita kaji, kita pertimbangkan. Pertama, kondisi yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa kita harus yakin sekolah memberikan kebebasan yang memadai kepada guru untuk melakukan PTK. Pilihlah sekolah, cari sekolah yang memang ada kebebasan guru untuk mencoba memperbaiki pembelajaran melalui PTK. Yang kedua, sekolah yang birokrasi dan hierarki organisasinya minimal. Jadi jangan terlalu banyak seluk-beluknya sehingga untuk melakukan PTK mengalami kesulitan. Saudara pilih untuk berkolaborasi dengan guru yang sekolahnya tidak terlalu tinggi birokrasinya. Yang ketiga, sekolah harus selalu mempertanyakan apa yang diinginkan bagi sekolah. Dipilih sekolah yang selalu bertanya, apa sebaiknya, apa yang harus kita lakukan. Nah, sekolah yang seperti itu akan mudah diajak untuk melakukan perubahan, melakukan pembaruan. Yang keempat, adanya keterbukaan dari semua staf untuk membahas masalah yang dihadapi tanpa merasa khawatir untuk dicemoohkan. Di sekolah yang memang memberi peluang kepada guru-gurunya untuk mencoba menggali, mengungkapkan apa kekurangan, kelemahannya, sehingga ingin memperbaiki, tidak merasakan dicemoohkan, tidak akan merasa kurang dihormati oleh guru-guru yang lain ketika mengajukan permasalahan akan diperbaiki, mungkin dikhawatirkan nanti dianggap seolah cari muka dan sebagainya. Jadi kondisi ini perlu terjadi di sekolah. Yang kelima, kepala sekolah dan administrasi harus menunjang pembaruan di sekolahnya yang ingin maju, ingin melakukan perubahan. Yang keenam, guru dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka melakukan pembaharuan yang didukung oleh sekolah. Tidak yakin, sehingga tidak ada kekhawatiran guru ini diizinkan atau tidak, apakah akan ditentang oleh sekolah atau bagaimana. Dan yakin dia ketika dia melakukan pembaharuan, ingin maju, itu pasti akan didukung oleh sekolah. Jadi ada keyakinan diri itu dari guru dan siswa. Yang ketujuh, guru harus siap untuk menghadapi berbagai konflik. Jadi, walaupun demikian, mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan dari pandangan masing-masing, mungkin akan terjadi ada konflik, siap untuk mencari solusinya. Jangan cepat putus asa. Nah, bagaimana caranya menemukan masalah itu? Setelah kita pertimbangkan sekolah yang akan kita gunakan dengan kondisi-kondisi tadi, lalu bagaimana cara menemukan masalah yang terjadi? Nah, pertama, kalau Anda
yang langsung akan melakukan penelitian, coba merenung sejenak. Tapi kalau Anda akan berkolaborasi dengan guru, jangan berdiskusi. Jadi merenung, berdiskusi dengan teman sejawat tentang pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Jadi kita merefleksikan kembali apa yang telah dilakukan, apa kelemahannya, apa kekurangannya, dan mungkin sampai memikirkan apa nanti yang akan dilakukan. Dan yang kedua akan muncul apa yang mungkin dapat diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Atas kelemahan, keterbatasan sebelumnya itu, apa yang terpikir untuk diperbaiki. Berikutnya, setelah kita memikirkan apa yang akan diperbaiki, mungkin banyak. Ini masalah ini, lakukan ini, masalah ini, lakukan ini, masalah ini, akan lakukan begini. Lalu pilih masalah yang layak untuk diteliti. Dari sekian banyak masalah, mana yang perlu, mana yang utama, mana yang layak. Dimulai dari sesuatu yang mungkin bisa dilaksanakan. Maka kita harus menetapkan, pilih masalah yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, yang layak tapi terlalu lama, baru akan dilihat hasilnya. Mungkin tidak membangkitkan semangat, dipilih yang lebih kecil dari itu. Atau dengan sederhana sudah selesai, tidak perlu ada PTK. Jadi pertimbangkan masalah tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar, yang lama penyelesaiannya. Kemudian pertimbangkan juga bahwa masalah itu strategis. Kalau A ini diperbaiki, akan juga berdampak kepada B. Kalau metode belajar ini diperbaiki, berdampak kepada aktivitas siswa belajar, berdampak kepada perhatian orang tua terhadap anaknya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi pilih masalah yang strategis. Tidak hanya sekedar metode pembelajarannya, tapi juga akan menentukan media apa yang cocok digunakan, bagaimana situasi belajar yang harus diperbaiki. Sehingga itu mungkin kita pilih. Kemudian juga pilih masalah yang disenangi. Artinya solusi yang akan dipilih itu yang mungkin bisa dilakukan, kita senang dalam bidang tersebut. Apakah medianya dulu, metodenya, pengolahan kelasnya, mana yang paling di sana. Walaupun bagian yang lain juga akan berdampak akibat dari pilihan yang variabel yang kita lakukan ini, karena menyangkut semua komponen pembelajaran itu akan dipengaruhi. Tapi kita mulai dari mana? Adalah yang paling disenangi. Apa sesungguhnya masalah itu ketika kita mencari masalah? Dalam penelitian umumnya ketika orang menyebut masalah, sekurang-kurangnya ada 3 pengertiannya. Pertama, masalah itu dikatakanlah berbentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Atau masalah itu bisa juga dalam bentuk kesulitan yang perlu dipecahkan. Jadi ada pertanyaan yang kita cari jawabannya, atau kesulitan yang sedang dihadapi harus dipecahkan. Yang ketiga, masalah itu bisa juga dikatakan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Idealnya seperti ini, kenyataannya seperti ini, beda. Itu ada masalah. Yaitu contoh-contoh ada permasalahan yang terjadi yang bisa kita lakukan penelitian. Pertanyaan perlu jawaban, misalnya apa? Kenapa banyak siswa yang tidak mengerjakan PR yang diberikan guru? Tanya, apa kok banyak tidak mengerjakan PR? Kenapa ada siswa yang memiliki motivasi yang belajar tinggi, tapi banyak pula rendah? Pertanyaan kira-kira, kok ada yang kurang motivasi? Sebagian besar termotivasi, tapi ada yang kurang. Mengapa hanya sedikit siswa yang belajar dengan rutin, yang kreatif, yang penuh semangat?
Tidak ada, tapi sedikit. Harusnya semuanya belajar dengan baik secara rutin, kreatif, penuh semangat dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan muncul. Yang kedua, masalah kesulitan yang perlu cari pemecahannya. Misalnya, bagaimana mengajarkan matematik secara efektif dan menyenangkan pada siswa SD kelas 1. Sulit anak mengerti matematik ini, tidak tercapai sasaran kita, tidak efektif hasilnya. Nah, caranya ini, jadi kita mengalami kesulitan, cari cara lain. Bagaimana guru bahasa Inggris dapat mengurangi kesalahan siswa dalam mata pelajaran writing? Banyak sekali nulis-nulisnya yang salah. Caranya. Nah, jadi kita berpikir ada masalah tersebut untuk mencari solusinya. Bagaimana guru bimbingan dan konseling dapat mengarahkan siswa dari keluarga yang tidak harmonis agar tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ini apa yang harus dilakukan? Walaupun ada masalah dalam rumah tangga, dalam keluarganya, tapi dia tetap semangat untuk belajar. Maka tugas konseling untuk mencari solusi. Bagaimana menurunkan jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional? Misalnya dalam mata pelajaran tertentu di sekolah yang inputnya memang kurang bagus. Sekolah ini kan memang anak-anak yang sudah pilihan terakhir lagi masuk ke sini. Tapi apa yang harus dilakukan sehingga anak tetap bisa lulus, sehingga anak bisa belajar dengan baik? Apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, masalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Contohnya, idealnya seorang anak rajin belajar, kenyataannya banyak malas. Kenapa banyak malas? Apa yang harus dilakukan? Dia akan cari jawaban. Harapannya setiap siswa belajar dengan persiapan, penuh antusias. Kenyataannya banyaknya yang datang ke sekolah, menghabiskan jam pelajaran tanpa aktif di dalam belajar. Idealnya semua siswa memanfaatkan layanan BK untuk pengembangan diri mereka. Kenyataannya hanya siswa yang diindikasikan bermasalah saja datang. Itu pun mungkin karena disuruh oleh guru, disuruh oleh wali kelas dan sebagainya. Tidak berupaya untuk mengembangkan dirinya. Kalau dia menghadapi permasalahan, lalu dia datang ke guru BK. Idealnya begitu. Nah, ketika kita akan melakukan penelitian, dari mana sumber masalah itu kita peroleh? Pertama, masalah penelitian yang ideal untuk guru tentu harus bersumber dari pengalaman guru itu sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Ada fakta, fenomena, proses kejadian sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan tugas pembelajaran menjadi penting diangkat dalam penelitian tindakan kelas. Jadi sumber masalah PTK berasal dari informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, bisa juga membaca berbagai penelitian. Bukan ternyata masalahan banyak ditemukan. Sulit sekali belajar mata pelajaran X ini. Hampir semua sekolah menunjukkan nilai prestasi bidang ini rendah. Kenapa ya? Kita dari membaca, coba kita tanyakan ke guru apa yang dilakukan, bagaimana proses pengajaran, atau baca jurnal, jurnal penelitian dan sebagainya. Berdiskusi dengan teman, membimbing mahasiswa, temukan permasalahan-permasalahan untuk dilakukan perbaikan pembelajaran. Apa saja yang dihadapi ya,
ketika terjadi kolaborasi antara peneliti dengan guru, maka pada dasarnya dia mencoba menggali, peneliti menggali dari guru apa masalahnya. Bisa juga pada waktu masyarakat kumpulkan apa saja yang terjadi, kita lihat, kita amati, kita tanya, kita edukasi, kumpulkan untuk dipilih, untuk diseleksi mana yang akan dipecahkan, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa membantu menemukan permasalahan. Nah, contoh, saat guru mengajar di kelas, ditemukan fakta banyak siswa yang tidak mengerjakan PR yang diberikan sebelumnya. Satu kelas hanya beberapa orang yang PR-nya siap pada waktunya. Nah, itu misalnya. Banyak siswa tidak mengerjakan PR ada disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Apakah dia malas, tidak bisa mengerjakan, atau terlalu banyak PR, materinya terlalu banyak, terlalu sulit, kegiatan siswa sangat banyak sehingga tidak sempat. Jadi belum pasti kalau siswa tidak mengerjakan PR dia tidak mengerti, belum tahu juga. Siswa tidak mengerjakan PR dia malas, belum tahu juga. Tentu harus ditelusuri apa penyebabnya, sehingga masing-masing penyebabnya itu kita uji, kita gali apakah memang iya itu atau tidak. Maka dari kasus ini misalnya bisa diangkat sebagai masalah penelitian tindakan kelas, diantaranya adalah bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Kedua, bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran, meningkatkan motivasi, meningkatkan pemahaman siswa tentang apa yang sudah diajarkan. Yang ketiga, bagaimana memberi PR yang efektif tanpa memberatkan kepada siswa. Jangan terlalu banyak dah. Tahu siswa memang saat ini sedang ada kegiatan yang sangat penting dilakukan. Mungkin di sekolah ada kegiatan-kegiatan 6 tahunnya, masih PR, tidak sempat anak-anak untuk mengerjakan. Tentu harus ada pertimbangan. Kemudian bagaimana mencari fokus permasalahan? Pertama, kita perhatikan apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi kita amati, kumpulkan data. Kemudian dari apa yang terjadi tersebut kita pikirkan apakah mengandung permasalahan atau tidak dari kegiatan yang terjadi, dari proses yang terjadi selama ini. Yang ketiga, kalau memang ada permasalahan, apa yang dapat saya lakukan mengatasinya? Oh iya, nilai-nilai anak rendah, padahal dia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pengetahuannya, penguasaannya harus lebih bagus, ternyata kurang. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat dilakukan? Apakah diperbaiki proses pelajaran, tambah jam belajar, atau apa? Jadi harus muncul ide untuk melakukan perubahan, sehingga kita nanti menyimpulkan, inilah masalah, saya akan memperbaiki ini, saya akan menggunakan metode ini dalam pembelajaran ini, sehingga siswa diharapkan akan menguasai materi ini dengan baik. Atau kita simpulkan, saya punya gagasan ingin mencobakan di kelas ini seperti ini, sepertilah jawaban. Atau masih dalam bentuk pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan dengan hal yang semacam ini? Saya bertanya-tanya, bisa sudah muncul kemungkinan pilihannya, atau masih memikirkan apa yang akan dikerjakan.
Oke, jadi dari kegiatan mengidentifikasi masalah ini merupakan langkah pertama dalam prosedur suatu PTK. Tetap dimulai dari pastikan masalahnya dan pilih strategi sebagai problem solving nanti. Kalau sudah pasti masalahnya, pastikan solusi yang akan diambil. Kemudian baca literatur. Solusi itu harusnya seperti apa, harus punya pengetahuan, kita cari literaturnya. Terus gunakan media, cara penggunaan media itu seperti apa, harus digunakan model pembelajaran cooperative learning seperti apa, cari literatur sehingga kita menetapkan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian cobakan dilaksanakan, kerjakan di sekolah. Pada waktu pelaksanaan diamati, kumpulkan data hari apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dari data itu dievaluasi, ada kemajuannya tapi belum sempurna, dilakukan evaluasi. Maka kalau belum sempurna, ada kemajuan, revisi lagi strategi tersebut sehingga dihasilkan suatu strategi pembelajaran yang sudah diperbaiki, sudah direvisi. Di PTK itu sebenarnya akan melahirkan suatu pola belajar baru yang disempurnakan dari yang sebelumnya. Mungkin sudah ada model, sudah ada metode belajar tertentu yang dikembangkan, tapi dengan PTK ditemukan harus ada perubahannya, harus ada penyesuaiannya. Maka lahirlah rekomendasi kita bagaimana cara menggunakan suatu prosedur belajar tertentu, suatu model belajar tertentu untuk kondisi tertentu. Apa contoh permasalahan yang mungkin terjadi di kelas? Suasana kelas yang kurang mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Kedua, materi pelajaran yang kurang tepat untuk membahas suatu pokok bahasan tertentu. Metode itu sebenarnya bagus, tapi untuk materi ini kurang cocok. Yang ketiga, buku teks yang tidak mendukung. Buku banyak, tapi tidak relevan lagi, sudah tertinggal. Atau urutannya sulit dipahami oleh siswa. Yang keempat, media pendidikan yang tidak ada, atau ada kurang sesuai, atau ada tapi tidak mampu menggunakan. Yang kelima, sistem penilaian yang kurang sesuai, yang mungkin tidak tepat atau kurang tepat untuk digunakan menilai suatu kemampuan tertentu. Jadi dia sudah melakukan penilaian, ini kurang pas, maka perlu dikaji apa yang cocok untuk diterapkan. Nah, ketika memutuskan memilih suatu permasalahan, suatu fokus permasalahan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, jangan mulai dengan permasalahan yang tidak mungkin bisa dipecahkan sendiri. Tidak urusan kita, tidak urusan guru memecahkannya, itu yang kita kaji. PTK adalah apa yang bisa dilakukan oleh guru di kelas. Ada actionnya di kelas, tidak hanya ide kita untuk dilakukan oleh orang lain. Pilih fokus masalah yang terbatas, yang dapat dicari solusinya dalam waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian. Kita punya waktu 6 bulan, tapi dicari masalah yang sangat kompleks, tidak selesai dalam 6 bulan. Pilih fokus permasalahan yang penting diselesaikan bagi guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi fokus kepada kegiatan guru dan siswa yang harus cari solusinya.
mau tak mau dia harus berubah, harus berganti. Nah, pilih masalah seperti itu. Yang keempat, bekerjalah secara kolaboratif bersama mitra sejawat dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini. Tanyakan juga kepada guru apa dia juga merasakan permasalahan yang sedang kita kemukakan tersebut. Kemudian juga pertimbangkan fokus masalah itu sebaiknya yang dipilih relevan dengan perkembangan rencana sekolah. Sekolah itu memajukan apanya, perlu juga dipertimbangkan sejalan dengan PTK yang akan dilaksanakan. Demikian saja beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi masalah, sehingga kita pastikan bahwa masalah yang kita identifikasi itu memang perlu untuk dicari solusinya, dan solusinya itu bisa dilaksanakan oleh guru di kelas. Terima kasih. Semoga saudara bisa menemukan permasalahan yang akan diajukan di dalam melaksanakan PTK, sehingga itu akan terlaksana dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.